Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasbihul Anwar. Bapak bisa memanggil saya Pak Tasbih atau Pak Anwar. Kebetulan saya mengajar tentang konsep keperawatan medikal bedah. Jadi kekhususan saya adalah keperawatan medikal bedah. Nah, di sini memang seperti itu ya Pak, mohon maaf sekali, harusnya kita bertatap muka, tapi apa daya, memang kita harus mengajar lewat online, sehingga saya tidak bisa bertatap muka dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu dapat memakluminya. Ya, saya ditugaskan oleh koordinator KMB, khususnya Ibu Trio, untuk mengajarkan tentang konsep dari luka bakar. Jadi memang konsep luka bakar itu sangat banyak sekali, mulai dari pengertian ya, terus penyebab, jenis, dan yang lain. Mungkin saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena membutuhkan waktu yang cukup lama, dan saya diberikan waktu hanya 1 jam. Jadi saya akan menyampaikan beberapa saja. Dan memang bapak-bapak dan ibu-ibu ini lebih banyak sekali pengalamannya dibanding dengan saya. Mungkin akan lebih tahu apa sih luka bakar dan yang lainnya ya, tentang konsep-konsepnya. Mungkin nanti yang saya akan jelaskan yang pertama adalah tentang mengetahui luas luka bakar. Jadi nanti kita akan ada beberapa rumus atau ada beberapa teori tentang menentukan dari luas luka bakar. Yang selanjutnya adalah saya akan mengajarkan Bapak Ibu tentang jumlah cairan yang dibutuhkan pada pasien dengan luka bakar. Jadi nanti kita akan belajar tentang berapa sih cairan yang dibutuhkan, karena memang luka bakar ini sirkulasinya yang menjadi masalah, atau cairannya yang menjadi masalah, sehingga perawat harus tahu berapa cairan yang dibutuhkan pada pasien dengan luka bakar. Yang selanjutnya bukan hanya itu, tapi tentang jumlah tetesan per menit ya. Jadi kalau misalnya jumlah cairannya segini, berapa sih tetes per jamnya yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Jadi mungkin hanya itu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya seperti penyebab atau fase atau derajat-derajat tentang luka bakar, insya Allah saya sudah membuat dari PowerPoint, dan yang lebih lengkap lagi mungkin Adbook. Karena setiap kali saya memberikan pengajaran baik kepada mahasiswa ataupun kepada seminar-seminar, mungkin saya akan memberikan Adbooknya supaya mereka lebih memahami. Adbook itu sudah lengkap sama seperti buku, cuman khusus gitu tentang materi yang saya akan berikan. Ya, nanti mungkin kita nggak tetap bermuka seperti ini karena saya akan menjelaskannya lewat laptop. Jadi nanti fokusnya ke laptop. Mohon bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melihat, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita mulai ya Bu ya. Ya, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kita ulas tentang luka bakarnya. Jadi memang seperti saya katakan tadi, bahwasanya saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan tentang konsep luka bakar. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering sekali melihat tentang konsep luka bakar, pengertian dari luka bakar itu apa. Memang luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas ya. Sumber panas itu bukan hanya api, tapi baik bahan kimia, listrik maupun radiasi. Nah, mungkin nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membaca PowerPoint yang saya akan berikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah memegangnya. Dan juga nanti saya akan memberikan tentang Adbook. Nah, jadi Adbook ini sudah sangat lengkap sekali. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak bisa membacanya. Jadi konsep luka bakar mulai dari pengertian sampai ke rumus menghitung cairan pada pasien dengan luka bakar. Jadi di sini sudah sangat lengkap sekali untuk Bapak baca. Nah, yang saya akan sampaikan adalah
tentu yaitu konsep dari menghitung luas luka bakar ya. Jadi kita akan belajar tentang konsep menghitung luas luka bakar. Nah, konsep menghitung luas luka bakar itu sebenarnya banyak sekali referensi-referensi yang Ibu bisa baca ya. Jadi banyak di situ, ada rule of nine ya. Jadi menghitung dengan membagi dari berbagai tubuh dan dengan nilai-nilai tertentu. Jadi nilai-nilainya biasanya karena 9 jadi 9. Jadi bagian tubuh itu dihitung berapa saja sih derajat-derajatnya gitu ya. Nah, seperti dalam artbook saya ya, di dalam artbook saya ini jadi memang sudah ada ya, di artbook saya ini sudah ada beberapa teori tentang menghitung luas luka bakar, mulai dari rumus rule of nine. Jadi menghitung beberapa bagian tubuh terus baik dewasa maupun bayi. Dan di sini juga ada teori metode menurut Lown dan Browder. Di sini Lown and Browder jadi sama saja mungkin seperti rule of nine, cuman ada beberapa dia tidak memakai derajat 9 pada bagian-bagian tubuh tertentu. Ada juga teori menurut Nelson. Nah, menurut Nelson ini dibagi per umur. Jadi sudah ditekankan bahwa umur 1 sampai 4 tahun itu berapa persen dan yang lainnya. Jadi di sini sudah sangat lengkap sekali. Nah, mungkin nanti saya akan menjelaskan tentang menghitung rumus luka bakar menurut rule of nine. Jadi rule of nine ini seperti ini. Kita mulai saja ya ibu-ibu. Jadi seseorang yang mengalami luka bakar, tentu kita harus tahu dulu berapa sih luas luka bakar yang terjadi pada pasien tersebut ya. Nah, oke, di sini jelas sekali. Kita mulai dari kepala ya. Nah, apabila seluruh kepala ini mengalami luka bakar pada rumus luas luka bakar menurut teori rule of nine itu adalah 9%. Jadi kalau kepala sampai leher itu terjadi luka bakar, itu berarti 9%. Nah, sedangkan untuk daerah dada, nah daerah dada ini, nah apabila pada daerah dada sampai ke dinding diafragma itu terjadi luka bakar, maka bisa dikategorikan yaitu 9% ya. Jadi nah ini khusus untuk depan saja, sedangkan untuk belakang ada nilai tersendiri. Jadi kalau misalnya depan yang terbakar tapi di belakangnya tidak, berarti nilainya adalah 9%. Nah, sedangkan kalau yang di belakangnya juga ikut terbakar, maka nilai dari luas luka bakar itu sendiri adalah 9 ditambah 9, jadi 18. Ya, jadi luka bakar apabila depan belakang pada dada, maka dikategorikan nilainya adalah 18. Sama perut juga. Nah, perut ini apabila di depan mengalami terjadi luka bakar, maka di situ nilainya adalah 9% derajatnya. Nah, apabila di belakangnya juga mengalami luka bakar pada bagian bawah juga, di bawah diafragma, maka poinnya adalah 9%. Nah, di depan dan di belakang itu punya nilai tersendiri ya. Nah, untuk tangan sendiri kita lihat, nah tangan, apabila tangan ini terjadi pada bagian depan pada tangan, maka nilainya adalah 4,5 ya. Cuman depannya misalnya luka bakarnya, itu luas luka bakarnya adalah 4,5. Nah, sedangkan kalau misalnya tangan bagian belakangnya juga mengalami sebelah kiri ini ya, sebelah kiri mengalami luka bakar juga, maka nilainya adalah 9. Jadi nilai di depan pada tangan ini adalah 4,5 dan belakang tangan ini adalah 9. Nah, kalau misalnya pertengahan mulai dari bahu sampai ke siku
ini terjadi luka bakar, begitu juga dengan belakangnya hanya setengah saja, itu dikategorikan menjadi 4,5 gitu ya. Tinggal dipotong saja. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pada kaki ya. Kaki juga sama, mempunyai